Mitos seputar kecantikan, karya Ahmad Abu Rifai. Pernikahan Tuan Herman dan Nyonya Ganis telah memasuki usia ke-36 malam tadi. Dan seperti seorang mempelai wanita yang baru saja menikah, Nyonya Ganis mengucapkan satu harapan manis dan mengagetkan untuk tahun ini, usai meniup kue ulang tahun perkawinan. Jujur, saya ingin tetap tampil cantik, setidaknya di hadapan suami saya, meski kini sudah berumur 60 lebih. Katanya, 61. Itu angka yang tinggi bagi usia orang zaman sekarang. Dalam banyak artikel yang bisa kau jumpai di internet, tak banyak manusia mampu melewati umur 60-an. Mereka mati karena diabetes mellitus, serangan jantung, tak kenal belas kasihan, kanker ganas akibat pola hidup tak sehat, atau ada hal-hal mengejutkan lain seperti ditabrak jeep suatu malam. Fakta-fakta itu membuat orang-orang berpikir bisa sampai 60 tahun merupakan karunia tak bernilai. Beberapa orang tua yang kukenal menganggap umur segitu adalah waktu paling yang tepat untuk berobat. Kesempatan bagus untuk menyadari kesalahan masa lalu, menyesali sedalam mungkin, lalu beramal sebanyak-banyaknya untuk merayu Tuhan agar mendapatkan hidup yang baik setelah kematian. Harapan itulah yang kukira ada dalam benak banyak orang. Namun, Nyonya Ganis berbeda. Ia ingin tampil cantik, bahkan lebih cantik daripada sebelumnya. Mungkin bagi kalian ini terdengar lucu, tetapi saya sungguh-sungguh, ujarnya meyakinkan. Hadirin tersenyum sederhana dan bertepuk tangan sebentar mendengar harapan Nyonya. Sementara Tuan Herman yang berdiri di sampingnya cenderung agak malu daripada terkesan atas usaha sang istri. Ia hanya sedikit melengkungkan bibir ke atas dan raut kulit di sekitar matanya terlihat canggung. Kelak, asumsiku itu terkonfirmasi oleh beberapa tindakan Tuan Herman. Namun sebelum itu, mari kita fokus dulu pada apa yang dilakukan sang istri usai perayaan ulang tahun pernikahan. Nyonya Ganis benar-benar membuktikan ucapannya untuk tampil cantik. Ia menghubungi beberapa perancang busana dan pendandan terkenal. Hari ini, ia mengajakku pergi ke salah satu mall terbesar di ibu kota. Bukankah Nyonya sudah menghubungi para ahli untuk membantu segala hal? Tanyaku sedikit heran. Sebagai asisten pribadi, aku ingin Nyonya Ganis di rumah saja, mengingat kesehatannya kadang turun tiba-tiba. Nyonya Ganis menolak. Aku ingin melihat langsung gaya dandan dan busana yang digemari anak muda sekarang, katanya. Aku tak bisa menolak, tentu dengan catatan membawa beberapa pengawal dan seorang ahli medis untuk berjaga-jaga. Sesungguhnya soal keinginan menjadi cantik itu, aku sedikit mengerti, dan karena itu kasihan saat teringat cerita Nyonya beberapa waktu lalu. Kepadaku yang telah mengabdi belasan tahun, ia mengaku lebih banyak bercerita padaku daripada pada anggota keluarga seperti anak-anak. Bahkan pada ulang tahun kemarin saja, putra-putrinya tidak hadir karena berbagai urusan di dalam dan luar negeri. Di keluarga kaya, salah satu yang paling sulit adalah curhat. Akunya. Pengakuan lain, ia dan Tuan Herman pasangan yang dijodohkan untuk memperkuat perusahaan. Secara pribadi, aku tidak kaget mendengar itu. Perjodohan di antara anak-anak orang kaya memanglah keniscayaannya belaka. Ada banyak pertimbangan, menyatukan dua atau lebih perusahaan agar melebarkan sayap, menaikkan harga saham di pasaran, atau menyelamatkan grup yang hendak kolaps. Menurut kenalan-kenalanku yang dekat dengan keluarga konglomerat, begitulah memang kenyataan pernikahan mereka. Tuan dan Nyonya masuk dalam tipe pertama. Pada awal menikah, cerita Nyonya, mereka merupakan pasangan yang agak canggung.
Nyonya Gani sesungguhnya telah jatuh cinta pada Tuan karena ketampanan dan kecerdasannya. Sebagaimana banyak wanita lain memberikan hati pada Tuan, Nyonya melakukan banyak hal untuk membuat suaminya jatuh cinta. Salah satunya menjadi secantik mungkin, sebab berdasarkan rumor, Tuan Herman menyukai perempuan cantik. Bagaimanapun rumor itu tak terbukti, tetapi Nyonya terus mengusahakan yang terbaik soal penampilan. Dan wanita-wanita lain tetap tergila-gila saat bertemu Tuan. Aku terus begitu sampai benar-benar yakin ia mencintaiku. Seingatku, setelah 2 tahun menikah, saat anak pertama kami lahir, katanya sedikit malu-malu, hari ini, usai dari mall, seperti yang bertahun lalu ia katakan.